Oke, masih bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Malam ini kita ngobrol soal, bagaimana berkhotbah dan saya masih ditemani oleh Pendeta Yohanes Halim, Pendeta Jason Budi Prasetya, dan Pendeta Yohanes Budi. Di dalam round yang ini kita akan coba memikirkan ya, bagaimana sih berkhotbah supaya pendengar itu mau mendengarkan khotbah kita. Ya, untuk mahasiswa teologi atau seminari yang masih memulai belajar berkhotbah, mungkin pertanyaan ini ya yang sangat kencang begitu ya. Pak Yohanes Budi, gimana Pak caranya berkhotbah supaya pendengar itu mau mendengarkan kita? Sebetulnya cara berkhotbah supaya, pendengar mau mendengar paling gampang adalah ya kita berkhotbah sesuai dengan apa yang mereka ingin dengarkan itu. Jadi Iya. kalau khotbah kita itu sesuai dengan apa yang mereka ingin dengarkan, biasanya khotbah itu akan didengar begitu. Cuma, kalau berbicara tentang bagaimana seseorang mendengar itu kan ada 2 hal ya. Yang pertama itu adalah Eee, ya Roh Kudus sendiri yang bekerja dan membuka telinga orang itu. Jadi satu kebergantungan, satu kehidupan rohani ya, satu, doa itu memegang satu peranan yang penting ya. Dan yang kedua itu kan, teknik ya. Jadi, selain ada penyertaan dari Roh Kudus, kita juga perlu, mengatur teknik-teknik tertentu sehingga khotbah itu, menarik untuk didengarkan. Dan untuk teknik itu yang penting adalah kita membuat khotbah ya memang relevan ya, eee, pendengar itu merasa bahwa khotbah itu dekat dengan kehidupan mereka, begitu. Dan juga membukakan kesadaran-kesadaran mereka, membuat pesan itu menarik, intinya kan di situ. Jadi, eee, mempengaruhi aspek dari, rasional mereka, ada informasi-informasi yang penting yang akhirnya itu mereka Mmm, dengar dan mereka rasa ini relevan ini untuk didengar gitu. Dan juga mempengaruhi aspek affection-nya mereka ya. Dan juga, mmm, pada akhirnya didorong untuk melakukan gitu, jadi action. Jadi ada unsur, membangkitkan awareness dan kemudian ada unsur membuat itu menarik, jadi orang itu menginginkan untuk melakukan itu, mempengaruhi aspek affection mereka, dan juga ada unsur yang menggerakkan, mendorong untuk satu action, sehingga mereka itu, melakukan, ingin untuk melakukan. Kira-kira kan begitu garis besarnya. Jadi untuk mengajar, untuk menghibur, dan untuk menggerakkan. mmm. Jadi Cuma bagaimana relevansi meramunya itu yang menjadi PR iya. kita. Iya, iya. Tapi mulai mungkin ada bayangan ya, relevansi penting menyentuh afeksi ya, menyentuh apa yang dirasakan, terus membuat, ingin melakukan, begitu ya. Mhm, mhm. Nah, Pak Yohanes Halim mungkin di antara, eee, yang bertiga ini yang mungkin paling baru ya jam terbangnya, tapi cukup tinggi karena mulai langsung sangat sibuk dengan khotbah. Dan kalau khotbah di kalangan komunitas UPH seringnya juga, banyak yang saya tahu senang ya mendengar khotbahnya dan dianggap cukup berhasil ya menjawab misalnya, kebutuhan-kebutuhan dari pendengar ya. Gimana pergumulannya Pak supaya, eee pendengar itu mau mendengarkan khotbah kalau Pak Yohanes Halim persiapan. Iya, eee, pertama memang saya setuju kita harus tahu konteksnya kita bicara dengan siapa. Saya pikir, Mmm, orang itu cuma mau dengar yang dia mau dengar itu adalah satu, apa ya, keniscayaan, rule of thumb di dunia ini. They will not hear anything yang dia nggak mau dengar lah. Yang dia mau dengar, itulah yang dia dengar. Cuma bukan berarti kita bicara, hanya memuaskan hati mereka gitu. Ada poin-poin tertentu yang memang, itu yang mereka gumulkan gitu. Jadi, kita coba pikirkan dari sisi itu. Ini berbeda dengan, saya harus hati-hati nih, ini berbeda dengan saya menjadi, mengkhotbahkan mengikuti apa kebutuhan, sekedar kebutuhan mereka gitu ya. Tapi tetap ada kebenaran firman yang mencoba mencari tahu apa yang mereka butuhkan dan bagaimana firman ini bisa, menjawab kebutuhan itu gitu. Itu saya pikir yang pergumulan saya yang paling berat adalah selalu bukan di ketika exegesis atau meditasi, mmm, tapi bagaimana itu, bisa menolong mereka menjawab ini gitu. Dan itu yang paling berat adalah ketika saya harus meyakinkan diri saya sendiri apakah ini menjadi jawaban kalau itu adalah saya gitu.
Sehingga kalau itu tidak menjadi jawaban, itu sangat sulit buat saya berkhotbah gitu. Akhirnya khotbah menjadi tawar dan menjadi, karena tidak ada etos yang baik dari hati saya ya. Ketika saya tidak memiliki etos yang saya terhadap firman yang saya beritakan, maka nggak mungkin saya punya patos kepada mereka gitu kan. Jadi biasanya titik terberat adalah meyakinkan diri saya atau bahwa this is the answer even for me gitu. Kalau saya ada di posisi itu. Berarti yang pertama-tama berusaha dibayangkan adalah sebenarnya jemaat itu butuh dengar suara Tuhan yang seperti apa sih, begitu ya? Daripada misalnya saya ngajar teologi 1 jam yang so what buat mereka begitu ya di dalam pergumulan hidup mereka begitu ya. Ya. Oke. Pak Yason, gimana Pak kalau ngajar homiletik terus mahasiswanya bertanya, bagaimana ya membuat pendengar itu mau mendengarkan khotbah saya? Apa yang Pak Yason, Pak Jason sarankan? Saya perlu memposisikan diri sebagai orang yang sama-sama bergumul ya dengan audiens. Misalnya soal doa, supaya preaching tentang doa itu didengar, ya saya juga mengalami bahwa saya doa pun nggak dijawab Tuhan. Jadi pada saat common ground itu dibangun, saya juga bagian dari audiens yang merasakan butuh Tuhan atau juga nggak dijawab Tuhan doanya, juga mengalami hati yang pahit, sulit mengampuni, itu menolong audiens untuk juga, oh ternyata orang di depan ini nggak sedang mau menggurui saya nih. Dia juga orang yang sedang mencoba kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Saya mungkin bisa sama-sama pembicara ini untuk menggumuli sebuah bagian dari Alkitab gitu ya. Dan mungkin tips yang lain juga, tension itu selalu menarik ya kalau buat saya ya. Tension itu selalu menjadi sebuah hal yang menarik untuk orang dengar, mau ngomong apa nih dia nih. Wah ini betul, ini tension yang terjadi dalam kehidupan saya nih, gitu misalnya ya. Jadi kalau saya bisa memberikan tension dan saya menjadi bagian juga dari orang yang bergumul dengan Tuhan, dan kemudian dari apa yang saya hidupi bersama atau saya cari jawabannya dari teks Alkitab, itu menolong, helpful, kontennya helpful, kemungkinan ya itu akan menolong audiens untuk mendengar sampai selesai lah paling nggak ditinggal pergi gitu, dan juga nggak terkantuk-kantuk ya. Ya. Berarti tipsnya tadi itu memposisikan diri jangan sampai menggurui ya, itu saya rasa memang betul ya dan penting ya, karena begitu digurui mungkin banyak yang langsung tutup telinga begitu ya. Lalu tension itu ya, mungkin kalau di kalangan mahasiswa STT Reform di Warung Buncit, disequilibrium itu kali ya, kalau mereka membayangkan misalnya pendeta Yakub Susabda yang khotbah atau apa begitu ya. Dan mungkin itu hal yang sering disajikan untuk membuat itu jadi menarik ya, usulan Pak Yohanes Budi tadi juga ya. Jadi mungkin itu tips-tips yang praktikal yang bisa menolong. Pak Yohanes Budi ada yang ditambahkan, Pak? Ya, jadi menambahkan yang Pak Jason tadi aja sih ya. Jadi waktu kita berkhotbah itu kan juga ada attitude ya. Jadi bagaimana sebetulnya attitude kita. Mungkin supaya khotbah itu menjadi lebih relevan dan khotbah itu juga menjadi satu khotbah yang jujur gitu ya, bukan hanya satu retorika. Itu adalah menempatkan diri kita ya bersama-sama dengan umat yang posisinya itu juga sama-sama bergumul. Jadi ketika berhadapan dengan teks ini bukan berarti kemudian saya itu sudah sempurna sesuai dengan ajaran teks ini gitu ya, tetapi menempatkan diri itu bagaimana saya sebagai seorang Kristen bergumul dengan teks ini di dalam kehidupan saya, di dalam pergumulan-pergumulan real saya. Nah, semakin pergumulan itu real, itu menjadi semakin baik. Walaupun kita perlu berhati-hati, jangan kemudian kita itu membuat contoh keluarga kita itu menjadi ilustrasi, karena itu kasihan keluarga kita jadi ilustrasi, hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan istri kita, begitu ya. Kita jengkel dengan mereka,
Itu jangan disebut-sebut di atas mimbar, karena itu akan menghancurkan family kita sendiri, gambar diri mereka sendiri begitu. Tetapi menempatkan diri yang sama-sama bergumul dan juga menempatkan diri itu di dalam keretakan-keretakan ya. Jadi kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, kita itu penuh keretakan, tetapi di dalam keretakan-keretakan seperti ini kita dipanggil untuk mendengar undangan Tuhan yang mengasihi kita untuk maju, untuk melangkah, untuk mengambil langkah-langkah iman, begitu. Jadi bukan menempatkan diri aku orang suci, kamu orang berdosa, begitu. Bukan menempatkan diri aku orang mengerti, kamu orang tidak mengerti, aku terdidik, kamu tidak terdidik, begitu. Tapi menempatkan diri, ya aku bersama-sama dengan kamu bergumul dengan firman Tuhan ini. Itu salah satu cara ya untuk membangun jembatan. Dan itu juga satu khotbah yang lebih jujur ya. Jadi kita bukan cuma seorang aktor begitu, yang seakan-akan kita itu sudah sempurna, kita adalah orang yang matang secara spiritual, secara emosional, dan sebagainya, sedangkan jemaat itu tidak matang dan kita abuse mereka dengan spiritual abuse begitu. Walaupun ada begitu banyak orang Kristen, komunitas Kristen yang juga agak masokis begitu ya, kalau di abuse itu senang dan berkata puji Tuhan, saya diberkati begitu. Nah, kepada kelompok yang seperti itu bagaimana kita mereka mau mendengar, ya kita abuse mereka begitu. Tapi itu kan bukan hal yang benar begitu. Ya, jadi Nah, ini lebih seperti itu sih ya. Ada tips-tips yang menarik ya, karena tadi soal ilustrasi ya, berarti ada tips pemilihan ilustrasi ya, dan memilih ilustrasi dari diri sendiri selalu dilematis jadinya ya, karena kalau saya bicara tentang diri saya, terus keberhasilan saya, langsung saya memposisikan diri lebih tinggi ya. Tapi kalau saya misalnya keluarga saya terus jadi jelek-jelekin yang lain juga, kok di depan umum jelek-jelekin keluarga dan lain sebagainya, juga ini ya, juga problem ya. Sehingga kali lebih baik nggak usah pilih ilustrasi diri saya, lebih baik orang lain begitu ya. Walaupun saya merasakan experience itu sangat kuat, pengen diceritakan di mimbar gitu ya. Tapi kalau cuma sekedar keberhasilan atau apa, lebih baik nggak usah. Mungkin itu ya sebabnya kalau saya lihat pengkhotbah yang senior, kalau pilih ilustrasi diri, pilih di mana dia tuh gagal. Ya, sehingga dengan demikian ada kemungkinan ya karunia Tuhan itu tuh lebih nyata turun di dalam kehidupan kegagalan itu yang menjadi pergulatan dia ya. Mungkin begitu ya. Pak Yohanes Halim gimana Pak komentarnya Pak? Kalau soal ilustrasi. Ya, saya juga selalu berusaha menghindari ilustrasi ke keluarga atau saya, kecuali hal-hal yang lucu atau sesuatu yang menarik. Ini satu ilustrasi yang saya pernah pakai mengenai anak saya. Coba nggak tahu bagaimana. Saya bilang bahwa anak saya itu suka burger. Karena waktu tinggal di Amerika tuh dia sangat burger, dia suka makan burger. Lalu saya tanya sama dia, kamu makan burger nggak bosan-bosan? Lalu dia bilang, saya nggak fokus makan burger. I'm not focusing on eating the burger. I'm enjoying the burger. It's fun, Daddy. Wah, itu saya pakai bahwa kalau kita sedang mencoba taat sama Tuhan dan fokus pada ketaatan itu sendiri, itu boring. Tapi kalau kita enjoying that obedience, mungkin menarik. Nah, hal seperti itu saya pikir saya masih berani gitu, karena saya tidak menjelekkan anak saya cuma pinjam peristiwa gitu. Tapi selebihnya saya nggak beyond that saya nggak pernah lakukan itu sih. Oh, berarti kalau pilih ilustrasi, kalau orang lain kita ceritakan kebaikannya, tapi kalau diri sendiri mungkin lebih baik yang kurang berhasilnya ya. Lebih baik. Iya. Atau ya nggak usah ya, pilih orang lain aja. Kenapa harus cerita tentang diri sendiri ya kan gitu ya? Karena ada juga komunitas-komunitas itu yang mungkin nggak terlalu tertarik juga dengerin kita gitu. Kamu siapa gitu? Kamu siapa? Pak Jason gimana Pak komentarnya Pak soal pemilihan ilustrasi dari kehidupan ini? Kalau berhubungan dengan anggota keluarga, saya nanya dulu sih ke mereka ya. Kalau sesuatu itu menurut saya bagus, kemudian kita diskusi, saya akan tanya, ini kalau saya ceritakan, kira-kira skenarionya seperti ini, ceritanya apakah oke? Istri saya misalnya, atau anak saya. Kalau istri saya kan juga paling peka tuh ya, wah ini jangan lu malu-maluin, misalnya. Tapi kalau dia oke,
Anak saya oke, saya biasanya masih pakai sih ceritain. Saya tanya dulu sih kepada mereka, setuju apa enggak. Gitu. Oh, oke. Berarti prinsipnya pokoknya jangan sampai mempermalukan orang lain ya, terutama kalau itu ilustrasinya dari orang lain begitu ya. Kalau mempermalukan, pilihlah mempermalukan diri sendiri begitu ya. Dan orang lain yang nggak kenal. Oh betul, jadi anonimitas ya. Bisa juga kita samarkan ya, kita ada seorang teman ya siapa gitu ya, atau mungkin menolong ya kalau mau diceritakan juga ya. Padahal itu mungkin ini ya diri sendiri atau apa ya. Kalau diri sendiri saya kadang-kadang pakai sih. Jadi bukan hanya juga, tetapi sebagai satu bentuk keautentikan begitu ya. Jadi pergumulan pribadi lebih nggak apa-apa karena saya yang memilih ilustrasinya, saya yang memilih kegagalan saya sendiri, saya yang memilih perasaan saya sendiri gitu. Dan saya siap dengan konsekuensi-konsekuensi itu. Jadi misalnya saya bilang saya ragu-ragu sekali, nggak ada masalah. Saya ngomong bahwa terkadang saya itu kepinginnya itu ngebukin orang begitu. Ya itu nggak apa-apa gitu. Jadi inilah kita di dalam segala pergumulan kita itu mendengar panggilan Tuhan, undangan Tuhan, bagaimana kita mengumpulkan itu gitu ya. Iya, jadi tapi kata kuncinya dari Pak Yohanes Budi adalah memilih kegagalan. Bukan memilih keberhasilan ya. Keberhasilan lupakan saja ya. Memilih keberhasilan juga kadang-kadang nggak apa-apa sih. Jadi kan gitu. kedua sisi, kalau buat saya sih oke, kedua sisi itu gitu. Cuma untuk apa kita itu kadang-kadang menceritakan keberhasilan kita, bisa ceritanya lain lagi itu gitu. Tujuannya lain lagi itu. Iya, dan saya sih merasa kalau di mimbar kadang-kadang angin itu kencang ya. Kadang-kadang pas lagi menceritakan tentang diri sendiri itu, tahu-tahu godaan-godaan itu datang pada saat kita sedang menceritakannya ya. Lebih baik saya nggak usah digoda yang itu aja ya. Saya cerita Alkitab aja atau yang lain gitu. Iya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak untuk round yang ini. Kita mungkin jadi lebih tahu ya bagaimana membuat pendengar kita mau mendengarkan khotbah kita. Kita bertemu lagi di klip yang berikutnya.